Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Malaikat selalu berada di sebelah kanan kita. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang paling saya suka adalah karramallahu wajhah. Annahu amara bisiwak, dia memerintahkan murid-muridnya untuk bersiwak. Dan beliau mengatakan qala Rasulullah SAW. Lalu beliau menghikayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, ini riwayat Imam Bazzar dan sanadnya jayyid, sanadnya bagus. Innal abda idza tasawwaka, seorang hamba jika bersiwak, membersihkan mulutnya, thumma qama yusalli qama al-malak khalfahu. Lalu dia salat, setiap kali dia berdiri takbir, itu di belakangnya ada malaikat. Qamal malak khalfahu, bukan di depan, nggak berani malaikat berdiri di depan orang sholat. Ya, malaikat itu hanya berani di kanannya atau di belakangnya. Di kiri itu kan, di kiri syayatin. Ini simbolis. Secara simbolis Nabi mengatakan jangan kamu meludah ke kirimu karena di situ ke kananmu karena ada malaikat, tapi meludahlah ke kiri. Waktu dulu masih masjidnya pasir, lantainya pasir. Oke. Malaikat berdiri di belakangnya, fayastami' li qiraatihi. Lalu malaikat itu menyimak bacaannya seakan-akan dia jadi makmum. Maka kalau ada orang mengatakan, saya sholat Ramadan di masjid seorang wali, terus tiba-tiba seakan melihat ada orang putih-putih sepanjang mata memandang, gitu ya. Pernah dengar begitu? Itu malaikat, Bapak Ibu. Dan dia pasti di belakang. Dia tidak jika di depan dia bukan malaikat. Ya, bisa jadi syaitan, bisa jadi para nabi. Nah, tergantung ketajaman rohaninya. Fayastami' li qiraati fayadnu minhu. Malaikat di belakangnya lalu mendekatinya. Kullama qara'a ayatan aw kalimatan nahwaha, setiap kali orang yang sholat itu baca ayat atau baca kalimat tasbih yang mirip, Bapak Ibu baca Allahu Akbar, Subhanallahil azim, Subhanallah bihamdi, dan segala macamnya, Rabbighfirli, Rabbighfirli, hatta yadha'afah, mereka akan mendekat terus, mendekat hatta yadha'afahu ala fi, sehingga dia kemudian di mulutnya ditaruh, mereka membuka mulutnya untuk mendapatkan suara atau getaran suara dari yang baca. Syai'un minal Qur'an, ya, yang berasal dari Quran, illa sara fi jawfil. Kalau ada orang baca sesuatu dari Quran, fama yakhruj min fihi syai', apapun yang keluar dari mulutnya dari bacaan Quran, minal Quran, illa sar fi jawfil malak, kecuali langsung masuk ke dalam rongga mulutnya malaikat. Sakti nggak tuh? Jadi orang paling sakti itu ahlul Quran, ahli zikir, karena semua bacaan dia langsung ditangkap oleh malaikat. Oleh karenanya orang ahlul Quran, ahli zikir ini dia nggak ada urusan dengan penghujat, apalagi netizen. Bagi dia cukup bacaan dia ditangkap oleh malaikat, itu sudah cukup. Adapun hujatan orang bagi dia biasa aja. Itu baru baca Quran. Apalagi kalau orang memahami isi Al-Quran, itu lebih harum lagi. Fatahhiru afwahakum lil Quran. Oleh karena itu, ini lafaz Sayyidina Ali. Cuma di hadis ini kayak dicampur, padahal ini kalimat Sayyidina Ali. Fatahhiru, beliau mengatakan sucikanlah, bersihkanlah mulutmu setiap kali lil Quran, untuk baca Quran. Jadi ternyata ada dalil lagi tambahan, tadi sholat, wudhu, sekarang untuk Quran. Kita tambahkan, karena ada kalimat di dalam hadisnya au nahwa, atau yang sejenis dengan Quran, yaitu zikir. Berarti kalau mau zikir, mau datang ke majelis, tadi pagi pasti gosok gigi semua. Ya, tadi ya, sebelum subuh apa sebelum berangkat? Sebelum subuh, ulang lagi dong sebelum berangkat ya. Kali habis sarapan ada sesuatu nempel di giginya. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bazzar, ya. Pernah dengar Al-Bazzar? Ya. Al-Bazzar punya kitab juga dengan sanad yang hasan, ya. Wa an Jabir, hadis berikut diriwayatkan dari Jabir. Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ini hadis juga sangat unik dan penuh polemik. Rak'atani bis-siwak, 2 rakaat dengan siwak, afdal min 70 rak'atan bighairi siwak, lebih baik
70 kali lipat daripada sholat tanpa siwak. Ini hadis Sayyidina Jabir. Hadis berikut dari Ibnu Abbas dan sama. Apa yang masalah? Hadis pertama, hadisnya dhaif. Hadis dari Ibnu Abbas bahwa sholat dengan siwak, dengan membersihkan mulut, lebih afdal 70 kali lipat, hadisnya dhaif. Lalu ada hadis kedua, Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW bersabda, li'an usalli rak'atain bisiwak, aku sholat 2 rakaat dengan siwak, lebih aku sukai min an usalliya, daripada aku sholat 70 rakaat, 70 rakaat tanpa siwak. Tapi hadis ini juga tidak sampai derajat hasan dan sahih. Namun apa yang bikin saya kaget? Imam ini gurunya Imam Nawawi, dan dia mengatakan rawahu ma Abu Nuaim fi kitab siwak bi isnadaini hasanain. Imam Abu Nuaim punya kitab judulnya Hilyatul Auliya, ada 9 jilid. Alhamdulillah saya pernah menghatamkannya. Dalam kitab itu kata beliau, imam ini meriwayatkan dengan 2 sanad yang hasan. Penelitian Ar-Razi, hadisnya dhaif, tapi Imam Dimyati yang derajatnya jauh di atas saya, derajatnya Al-Hafiz, yang punya otoritas mendhaifkan dan mensahihkan hadis, hanya orang berlaqab, punya reputasi sebagai Al-Hafiz. Kira-kira kalau Ar-Razi bilang dhaif, Imam Dimyati bilang hasan, Bapak ikut mana? Dimyati apa Ar-Razi? Ar-Razi cuma dokter doang. Kalau dia Al-Hafiz. Al-Hafiz itu lebih canggih dari ChatGPT, AI, ataupun Google. Bapak Ibu kalau input satu kalimat di ChatGPT, AI, itu muncul yang kita nggak cari. Di Google apalagi. ChatGPT agak lebih oke. AI Gemini segala macam itu yang muncul di handphone kita otomatis. Dia muncul agak sedikit lebih mengerucut. Tapi Al-Hafiz, dia langsung bisa memilah mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Itu yang disebut imam yang bergelar Al-Hafiz. Al-Hafiz minimal dulu di zaman mereka hafalannya 100.000 jalur sanad. Jadi dia harus hafal ke Rasulullah 100 jalur sanad hadis, bukan 100 teks hadis. Ini beda. Ini kekeliruan banyak para pengajar hadis, dan mengatakan kepada mahasiswanya, santrinya, seorang hafiz harus hafal 100.000 hadis. Yang terbayang oleh santrinya menghafalkan matanya. Tidak. Kalau begitu Imam Ghazali masuk Al-Hafiz. Imam Ghazali tidak Al-Hafiz. Kenapa? Dia tidak menghafalkan jalur dari fulan, dari Nabi. Itu namanya sanad. Itu tidak dihafal oleh Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali hafal puluhan ribu, bahkan mungkin sampai 100-an ribu teks hadis. Tapi dia tidak disebut Hafiz. Orang yang ngejek dan menghina Imam Ghazali hari ini 42 hadis pun sulit hafal. Cuma karena belajar ilmu takhrij, meneliti hadis, lalu berani menghina Imam Ghazali karena kitab Ihya ada hadis dhaifnya. Ya. Hadis dhaif tidak dapat dihindari dari semua kitab hadis. Imam Bukhari, 2 hadisnya didhaifkan oleh Syekh Albani. Pernah dengar Syekh Albani, salah satu imam Salafi, Wahabi, dia mendhaifkan 2 hadis di Sahih Muslim. Saya tidak pernah mendhaifkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, tapi kita secara ilmu hadis mengkritisi pemaknaan di dalam hadis Sahih Bukhari, itu boleh. Itu boleh Bapak Ibu, ya. Kira-kira kalau Imam Dimyati yang bergelar Hafiz mengatakan hadis ini hasan, saya mengatakan hadis dhaif, Bapak ikut mana, Ibu? Ikut Dimyati apa Ar-Razi? Gak apa-apa loh, beda juga aku ngomong saya. Nggak ngambek kok saya ngomong. Dalam ilmu hadis itu orang udah siap beda-beda. Yang nggak siap dengan berbeda, itu nggak usah menjadi ulama. Jadi kalau ada ulama, marah dia kalau ada orang beda sama dia bukan ulama, dia pendakwah aja. Ya. Jadi mana? Pilih mana? Ikut Ar-Razi Pak Dimyati. Saya bilang ini dhaif. Tapi Imam Dimyati bilang hasan, dhaif, dhaif, hasan, sahih. Ikut mana? Yang kenceng. Dimyati Ar-Razi. Dim? Gak apa-apa sih, gak ngambek kok. Akhirnya saya meneliti sendiri lagi. Ini Imam Dimyati menyebut hasan, pasti ada alasannya. Ternyata ada riwayat ketiga, Pak. Riwayat ketiga dari Sayyidah Aisyah. Hadis hampir sama. Fadlul siwak, kata Sayyidah Aisyah dari Nabi SAW. Alas salat, keutamaan siwak dengan salat, keutamaan salat dengan siwak, dengan salat tanpa siwak, 70 di'fan, 70 derajat. Kata beliau,
Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, dan Hakim mengatakan sahih ala syarti Muslim. Sahih sesuai kriteria Imam Muslim. Sebentar ya, agak serius ya. Coba, imam ini dulu hidup tidak ada Google, tidak ada ChatGPT, tidak ada AI, tidak ada YouTube, dan dia bisa mendetek riwayat ini riwayat fulan, fulan, fulan. Itu yang disebut Al-Hafiz. Dia tahu semua jalur itu. Dari 3 riwayat ini, riwayat ketiga inilah yang menolong. Riwayat Imam Abu Nuaim, Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim kepada Sayyidah Aisyah. Itu Abu Nuaim meriwayatkan jalur Imam Al-Humaidi, jadi Imam Talhi, Humaidi terus sampai kepada Aisyah, dan di situ tidak ada rawi yang informannya bermasalah. Artinya tidak ada potensi hoax. Hadis dhaif palsu itu disebut hadis sumbernya hoax. Jadi asiknya belajar hadis itu Bapak Ibu sama dengan asiknya mempelajari satu berita hoax atau tidak. Ya. Jadi tugas itu sekarang oleh lembaga pakar hoax itu mirip kayak hadis. Nanti dicari sumbernya. Berdasarkan itu, jangankan 70 derajat, kalau disebutkan di hadis, as-siwaku matharatun lil fammi wa mardatun lir rabbi, siwak itu menyucikan mulut dan membuat Allah ridha. Ridha Allah lebih afdal dari 70 derajat atau kali lipat salat. Oleh karena itu, indil faqir, bagi saya al-faqir, ridha Allah lebih tinggi dari 70 kali lipat salat tanpa bersiwak. Oleh karenanya, hadis mengenai 70 kali lipat lebih tinggi bersiwak tanpa bersiwak itu hanya memperkuat makna hadis yang sahih di depan, bahwa bersiwak itu menyebabkan Allah ridha. Jadi lebih kuat yang itu. Maka kita kalau ada hadis yang dhaif, kalau dia berkesesuaian dengan hadis yang sahih, dia bisa naik tingkat. Gitu ya. Selamat pusing.